Hari ini aja nih bapak-bapak terkasih, kalau kita lihat berita-berita di media sosial, apa yang terjadi di Jawa Barat, ya kan? Apa yang terjadi di Padang kemarin. Orang Kristen hanya beribadah di rumah. Padahal SK2 Menteri itu tidak melarang orang Kristen ibadah di rumah. Namanya orang berdoa di rumah, salahnya di mana? Tetapi di Indonesia ini kita harus akui, ini sudah fakta, bukan hoax atau provokasi atau apa. Di Indonesia ini tidak adil. Kita Kristen dianggap minoritas, kita salah mulu. Saya ini orang NTT, di NTT itu mayoritas Kristen. Kalau kawan-kawan agama lain ibadah tutup jalan, kita izinin. Nggak ada orang Kristen demo karena ada teman-teman ibadah, ada pengajian di situ. Nggak ada, Pak. Padahal Kristen di NTT itu otak miring banyak. Ya kalau orang tidak ada kasih Kristus, kita tidak mendengar firman dari sekolah minggu, repot urusannya. Kita bersyukur di agama kita tidak diajarkan kebencian. Di agama kita ajarkan doakan musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya ngomong ini karena ketika mengingat Nuh, di dalam ketaatannya posisi sebagai kelompok minoritas, tapi Nuh luar biasa. Amin. Sudahlah, yang bikin kita seperti ini, seperti di Padang, di Jawa Barat dan lain sebagainya. Kita diajarkan oleh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita yang balas, kita ikut berdosa, kita ikut melanggar hukum, dan kita akan kena imbasnya yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan yang balas, jangan dikte Tuhan bagaimana cara Tuhan membalas. Pasti berat. Saya rindu kalau saya omong begini mereka dengar. Tapi saya sudah minta, saya posting. Puji Tuhan, shalom. Satu anugerah luar biasa ada di tengah-tengah Bapak Ibu terkasih. Khususnya pria-pria GMC. GMC ya. Itu luar biasa sekali. Saya jarang ketemu kalau ada pria-pria mau bersekutu seperti ini ya. Di mana-mana tuh kita ketemu ibu-ibu terus ya. Saya dalam pengalaman pelayanan saya paling banyak ibu-ibu, oma-oma. Sampai kadang-kadang kami pendeta-pendeta suka bercanda, kalau bapak-bapak udah pada semangat, itu tanda-tanda mau kiamat. Itu sangkakala sedikit lagi dibunyikan. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, berkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 7. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Saya sangat bersyukur saya ada di keluarga besar GPIA. Ini kedua kali saya datang dan kemarin saya khotbah di Duta Mas, tapi hari ini dapat kesempatan di sini. Kemarin cuma lewat di depan gereja, sekarang masuk dan saya bersyukur diterima sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan. Kalau saya sendiri dari GSJA, tapi saya bersyukur saya punya mitra dari banyak gereja. Saya baru sampai dari Banyuwangi tadi, itu khotbah di GBT, Gereja Bethel Tabernakel, dan JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Ya, jadi bermitra dengan banyak sinode dan itu satu kekayaan di dalam Kristus. Di dunia ini kita perlu berorganisasi tertanam di gereja lokal demi keteraturan. Amin. Supaya kalau kita sakit ada yang urus, kita termasuk kita meninggal pun ada yang urus. Di beberapa kota, di beberapa tempat itu ada kasus pas meninggal gereja A, gereja B, gereja C. Orang Kupang bilang baku rampas jenazah. Gereja A klaim itu jemaat kita katanya. Gereja B bilang, oh dia juga di kita. Wah, kok dia di kita semua. Dia seperti Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi dia ada di mana-mana, Maha hadir ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita bermitra boleh, tetapi kita tetap tertanam untuk menghormati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk mengurus kita. Nah, saudara-saudara,
Saya mau mengajak kita membaca Ibrani 11 ayat 7. Perhatikan ayat ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak-bapak terkasih, saya mau mengangkat tema seperti yang ada di depan kita, grow in Christ. Ya kan? Bertumbuh dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tema kita grow in Christ, pada kesempatan ini akan kita soroti menurut teladan seorang pahlawan iman yang baru kita baca dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7, yaitu Nuh. Kita tahu dari Nuh ini pasca Tuhan menghabisi seluruh dunia, dari keluarga Nuh inilah muncul semua orang di dunia ini termasuk kita. Jadi dari 3 anaknya itu Sem, Ham, Yafet, muncullah kita semua. Ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang dari grupnya Sem yang di dalamnya juga ada orang Asia. Saudara-saudara, walaupun kalau kita gali lebih dalam ada perkawinan campur sana sini, tapi hanya dari 3 anak ini, saudara-saudara, muncul semua penduduk bumi. Dan ini kisah kita sudah tahu dari sejak kita sekolah minggu, bagi yang rajin sekolah minggu. Ya, kita sudah tahu tokoh ini, sosok ini, pribadi ini, pria ini, kepala keluarga ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pria yang bertumbuh dalam Kristus menurut teladan Nuh, dan ayat pembukanya terpilih dari Ibrani pasal 11 ayat 7, ini menarik saudara, karena ternyata kalau Anda baca seluruh Ibrani 11 itu membahas tentang iman, di mana definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Amin. Thomas awalnya tidak percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, tapi karena Kristus berbelas kasihan kepada Thomas, dia bukan menghukum Thomas yang sudah jatuh dan keras kepala itu, tapi Yesus datang dengan kelembutan. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita ya. Kalau ada kita yang jatuh, Tuhan janji kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Amin, bapak-bapak. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan kepada Thomas yang melihat dan percaya itu, dari pengakuan Thomas keluarlah satu pengakuan yang besar, pengakuan yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku, yang menuturkan bahwa Yesus yang kita sembah benar-benar Tuhan, benar-benar Allah dalam arti setinggi-tingginya. Saksi Yehova itu dia tidak percaya bahwa Yesus itu Allah setinggi-tingginya. Saksi Yehova. Makanya saksi Yehova dengan beberapa non-Kristen nyambung. Ya, karena mereka juga hanya mempercayai Allah itu tunggal mutlak. Seperti orang Yahudi, juga kawan-kawan kita Muslim. Tapi kalau kita kan mempercayai Allah itu tunggal tapi jamak. Jamak tapi tunggal. Ya, bagus juga Pak Nael kalau lain kali saya datang kita bikin tanya jawab. Sebenarnya ini keren nih. Bapak-bapak nih dari beberapa kerutan dahinya kelihatan pemikir semua. Ini kalau sempat buka tanya jawab, habis pendeta. Habis ini dari wajah-wajahnya apologet semua ini saya lihat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah dalam doktrin Kristen pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Doktrin Allah Tritunggal itu kita tahu bahwa apa yang tri, apa yang tunggal. Yang tunggal itu hakikatnya, yang tri itu pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Bapa tidak lebih kecil dari Yesus, Yesus tidak lebih besar dari Bapa, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Itu inti doktrin Tritunggal, ya.
Nah, menarik bahwa karena Yesus adalah Allah, maka ketika Thomas mengakui engkau Tuhan dan Allah, Yesus tidak memarahi dia. Saksi Yehova mengatakan Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu karena Thomas kaget. Biasa toh kalau ada tabrakan di depan gereja misalnya, kita kaget lalu kita bilang, aduh Tuhan. Jadi menurut mereka karena dia melihat Yesus terus dia kaget, ya Tuhanku dan Allahku. Itu tidak memungkinkan bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat menghormati 10 hukum Allah. Dan hukum ketiganya mengatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekaget-kagetnya orang Yahudi tidak mungkin berani menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena konsekuensinya bisa dirajam dengan batu sampai mati. Maka rasanya tidak mungkin saudara-saudara bahwa Thomas asal mengaku, ya. Jadi Thomas itu memang mengakui bukan karena kekagetan, bukan karena terkejut, tapi dengan penuh kesadaran mengimani, meyakini bahwa Yesus benar-benar Tuhan, Yesus benar-benar Allah. Itu ada di Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Perhatikan ya, pengakuan Thomas. Ayat untuk baca bisa dihidupin. Satu mic yang apa dihidupin? Cek. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Iya. Ini karena Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka itu. Karena dia minta toh. Ya Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu kita semua ini lemah seperti Thomas. Amin. Kalau Tuhan selalu datang dengan murka, saya rasa kita kebanyakan tidak ada di ruangan ini. Udah mati semua kali. Dipasang selang infus semua ini. Iya tuh, kalau Tuhan mainnya kasar terus. Tapi Tuhan kita tidak begitu. Amin, kekasih Allah. Dia beri kesempatan kepada Thomas. Tetapi yang saya mau persoalkan adalah justru yang lebih luar biasa dalam kaitan dengan definisi iman adalah bahwa lebih dahsyat kalau kita tidak melihat tapi percaya. Makanya di ayat 29 perhatikan Bapak-bapak terkasih. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat aku, makanya engkau percaya. Engkau percaya aku Allah, engkau percaya aku mati dan bangkit. Engkau percaya semua klaim-klaimku yang mengatakan aku akan dibunuh, mati pada hari ketiga aku bangkit. Itu tidak bohong. Amin. Dan kau percaya itu keren. Tapi yang lebih berbahagia, yang lebih diberkati adalah siapa? Perhatikan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sebenarnya saya kaitkan dengan Thomas karena kita sedang bahas Nuh dalam Kejadian 11 ayat 7 di mana mereka itu hidup di perjanjian lama. Kekasih Tuhan. Mereka hidup di perjanjian lama dan mereka mempercayai Yesus yang akan datang. Jadi kalau orang bertanya, orang-orang perjanjian lama diselamatkan oleh siapa? Penyelamatnya cuma satu, Yesus Kristus, the one and only way. Jadi salib itu ada vertikal, salah satu artinya vertikal itu Tuhan Allah dan manusia. Tapi ada horizontalnya itu memukul semua zaman. Mau zaman perjanjian lama, mau zaman perjanjian baru. Pokoknya segala zaman. Satu-satunya jalan cuma Yesus. Saya bisa buktikan dengan data. Yesus belum lahir, itu Musa sudah duluan. Tapi Ibrani pasal 11, masih Ibrani 11. Pahlawan iman lain yang disinggung oleh penulis Ibrani adalah Musa. Musa itu meninggalkan Mesir karena alasannya siapa? Karena Kristus. Padahal waktu itu Yesus belum lahir. Makanya Ibrani 11 ayat 26. Perhatikan Ibrani 11 26. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ini tentang siapa? Musa. Kalau saudara baca dari ayat 23. Tapi kita tidak usah dicatat aja pulang periksa. Ini bicara tentang Musa. Bahkan Abraham pun demikian. Yesus bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Makanya orang-orang pada mau lempar dia dengan batu. Karena mereka tidak paham tentang praeksistensi Kristus atau kepradaannya. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Amin saudara. Jadi maksud saya adalah kalau kita bahas tentang Nuh.
Saya hanya mau kasih tahu, imannya Nuh dan imannya kita tuh sama. Yaitu beriman kepada Yesus. Kalau Nuh, Abraham dan Musa di zaman mereka beriman kepada Yesus yang akan datang. Kalau kita sekarang ada di sini, kita beriman kepada Yesus yang sudah datang, yang sudah mati di Golgota, bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang pada kali kedua untuk menghakimi semua orang mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir. Gak tahu anak siapa, pokoknya ada. Kan pasti ada orang yang lahir terakhir. Entah pas mau kiamat, gak tahu, pokoknya dia. Ada manusia pertama, pasti ada manusia terakhir. Semua orang penebusnya cuma satu, Yesus Kristus. Anda bangga punya Yesus, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Kristen itu percaya Allah Esa. Tapi Kristen juga percaya pengantara antara Allah dan manusia juga Esa. Tidak ada pengantara lain. Makanya 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima secara eksplisit ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Allah itu Esa, pengantaranya cuma satu, tidak bisa bilang lewat ini, lewat itu, the one and only way. Tidak ada yang lain. Amin, kekasih Tuhan. Makanya Anda dan saya bersyukur menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita diminta berdasarkan tema kita ini, pria yang bertumbuh dalam Kristus menurut teladan Nuh. Bagaimana supaya orang bisa bertumbuh? Saudara-saudara, yang paling pertama, orang itu harus menerima kasih karunia. Apakah Nuh yang kita pelajari ini yang sering kita soroti, oh Nuh itu paling saleh, paling berbeda dengan yang lain, dengan orang-orang sezamannya. Tahukah Bapak Ibu, Nuh itu bisa saleh bukan karena dia bisa saleh dari dirinya sendiri, tidak bisa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin, Bapak-bapak terkasih. Semua orang telah berdosa. Kita ini sebenarnya dilahirkan dalam dosa dan kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Di Alkitab itu ada 3 jenis kematian. Ada mati jasmani, ada mati rohani, ada mati kekal. Mati jasmani definisinya adalah terpisahnya tubuh dengan roh. Kita semua lagi tunggu nomor antrian. Mati jasmani. Ya, nggak tahu siapa duluan. Pokoknya di WA group tuh selalu aktif aja. Maksudnya kalau ada yang mulai UGD ya kita mulai dukung doa. Amin. Pokoknya WA group, kan ini ada WA grupnya ya. GMC ya kan grup. Kita nih lagi tunggu nomor antrian nih. Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu belakangan. Saya kenal banyak orang udah tua nih. Udah 90-an baca Alkitab gak pakai kacamata, sehat luar biasa, masih jalan pagi 6.000 langkah. Luar biasa. Ada yang baru 20-an asam urat melangkah pun tidak bisa. Luar biasa. Iya ya. Kebanyakan sobun tut. Iya, ada orang udah tua belum meninggal, anak baru lahir dipanggil pulang sama Tuhan, suka-suka dia. Kematian jasmani tidak tergantung tua atau muda, sakit atau sehat, rajin nge-gym atau tidak, rajin jalan pagi atau tidak. Kalau nomor antrian sudah tiba, tombol jantung kita nih, ibarat saya gambarkan, tombolnya ada di atas. Tuhan tekan di atas, Tuhan tendes di atas, putus di bawah. Maksudnya stop. Bapak-bapak sudah siap, nih bisa lihat wajah-wajah siap masuk surga semua nih. Karena tidak bisa menghindar. Loh, emang mau berapa lama di Jakarta Barat? Kita nih lagi tunggu nomor antrian meninggal secara jasmani. Terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada pencipta. Lalu ada kematian lain yang namanya kekal. Nah itu bicara neraka.
Tapi ada satu kematian lagi, namanya kematian rohani. Kematian rohani artinya terpisahnya manusia dengan Allah. Secara jasmani masih hidup. Secara jasmani masih hidup nih. Masih nge-gym kayak yang tadi-tadi tuh, jalan pagi. Masih nongkrong sama teman-teman. Ngopi bareng di WhatsApp group. Mana nih? Nimbrung dong, ngumpul dong. Asik, ya kan? Aktif secara jasmani, tapi baca Alkitabnya bermasalah. Saat teduhnya bermasalah. Tidak pernah. Kalau di sini kelihatan tidak ada. Tidak ada yang mengaku ya. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara lihat, salah satu tanda kerohanian orang itu bermasalah atau Anda mati secara rohani adalah bahwa kehidupan kita itu semakin jauh dari Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau ibadah seperti ini, saya tidak tahu apakah setiap ibadah kaum pria selalu full seperti ini. Ini luar biasa loh. Karena ibadah menjauhkan kita dari dosa, dosa menjauhkan kita dari ibadah. Pilih yang mana? Kalau orang semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari firman, semakin jauh dari hadirat Tuhan, saya percaya penyebabnya cuma satu, dosa. Sedangkan orang yang semakin dekat dengan ibadah, dekat dengan firman, dekat dengan hadirat Allah, saya percaya dosa semakin menjauh. Mungkin dia belum sempurna. Tidak ada kita malaikat di sini. Tapi saya percaya kok. Saya percaya Tuhan akan bantu kita tambah hari tambah dewasa, tambah hari tambah kuat secara rohani. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ini sudah mati, yang namanya mati secara rohani itu, dia tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri. Dia harus dihidupkan, termaksud Nuh. Nuh juga orang berdosa. Kenapa Nuh bisa luar biasa? Rohaninya menjadi kesaksian, kehidupannya menjadi contoh teladan bagi kita. Bukan karena dia menghidupkan dirinya sendiri, tidak bisa. Harus dihidupkan. Makanya di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9, orang selalu soroti ayat ini nih, tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Perhatikan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Iya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang langsung lihat ininya. Padahal kalau baca ayat ini harus dimulai dari ayat sebelumnya. Ini ayat berapa nih? 9. Harus baca dari ayat 8. Ayat 8-nya apa? Baca ayat ini sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tanpa ini Nuh tidak layak jadi contoh. Tanpa ini Nuh tidak layak jadi teladan. Supaya jangan ada yang menyombongkan rohani. Kita semua orang mati secara rohani. Jasmani kita hidup, jasmani kita aktif, bisnis aktif, olahraga jalan lancar, pola makan dijaga dan lain sebagainya. Tapi yang tadi saya bilang tuh, kerohanian bermasalah gara-gara dosa. Makanya di zaman Amos dipakai Tuhan serukan Israel, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu bukan khotbah kepada jenazah, itu bukan khotbah di kuburan, kepada orang-orang yang secara jasmani masih hidup tapi rohaninya bermasalah. Ini juga yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1 berkata demikian, Bapak terkasih. Kamu dahulu sudah mati. Sudah mati. Ini mati rohani loh, bukan jasmani. Terus gara-gara apa matinya? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Iya. Apa definisi dosa? Dosa itu dari kata Yunani hamartia. Dosa itu artinya begini, kalau kita dijajah atau dikuasai dosa, kita akan hidup seperti ini. Dosa itu adalah kepasifan terhadap kehendak Allah. Keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah, dia pasif. Yang tidak dikehendaki Allah, oh pintar banget dia. Aduh pintar, hebat dia. Ini seperti Yeremia bilang dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Umat ini tolol, umat ini tidak punya pengertian. Mereka pintar berbuat jahat tapi bodoh berbuat baik. Coba lihat aja nih ayat. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Yang bodoh di sini bukan orang kafir loh, umat. Terus? Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Kata Tuhan.
Mereka pintar untuk berbuat jahat. Pintar banget berbuat jahat. Jadi apa yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan justru haramkan, aktif sekali, pintar, punya ide. Gue punya ide nih, gimana caranya begini-begini, tipu orang, mulut manis, bisnis kotor. Sorry, saya mesti ngomong, kan pria-pria kadang-kadang jatuh di situ. Ya kalau sudah jatuh ya kita bangkit sama-sama. Tapi maksud saya khotbah ini datang untuk menolong kita, mencegah kita supaya jangan terjerembab lagi. Untuk yang baik tidak ada ide. Untuk yang jahat langsung teng. Pakai ajak-ajak lagi. Lu tahu nggak? Oh, ini keren banget nih. Ini yang baru punya nih. Sadis yang baru punya. Ya kan? Terus dia bilang apa di sana? Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Iya. Jadi kalau dosa sudah jajah kita mati secara rohani. Gara-gara dosa, kayak hidup nih kebolak-balik gitu loh. Teman-teman yang ajak kita ibadah, kita anggap jahat. Tapi yang ajak mabok, nih sahabat gua nih dari SD nih, dulu masih main gundu bareng. Nih dia nih, ngerti gua. Dia tahu kesukaan gua, minuman favorit gua, nih besti. Tapi kalau yang ajak-ajak ibadah, ingatin baca Alkitab berurutan, so suci lo. Tapi di sini sih nggak ada. Wah, ada kelihatan. Yesaya 5 ayat 20. Di situ fenomena itu ada. Perhatikan ayat ini Bapak. Saya kalau khotbah pasti ayatnya keluar. Jadi diharapkan mencatat. Kalau tidak catat kelihatan sudah hafal semua nih. Perhatikan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Buset. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Anda lihat perlahan-lahan ayat ini ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Nah, jadi kawan-kawan yang ajak jahat itu kawan-kawan terbaik. Kawan-kawan yang ajak hidup bertobat, udah deh kute udah tua, lihat no KTP lo. Sama akte kelahiran. Terus lihat kalender, sekarang sudah tahun berapa. Minta maaf ya, kita ini sudah cium aja udah mulai bau tanah. Kok masih badung? Kan ada kawan-kawan kayak gitu tuh, udahlah stop lah. Gue kan sama kayak lu, malah gue lebih jahat dari lo. Tapi harus bertobat. Pohon aja ganti kulit. Pohon aja tuh ganti kulit, kita gak ganti-ganti. Tapi kalau 31 malam nangisnya air mata bisa seember. Gila banget. Iya kan? Bapak-bapak, ini berita penting buat kita. Hanya orang yang menerima anugerah yang akan dihidupkan kembali. Karena manifestasi orang mati rohani, menurut Efesus 2 tadi tuh, mulai ayat 1, sekali lagi ayat 1-nya dibaca, supaya ayat berikutnya kita tahu arahnya ya. Ayat 2 bilang begini, ayat 1 bilang begini dari Efesus pasal 2. Perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya, mengikuti di situ artinya dia pokoknya taat banget sama jalan dunia. Dunia di situ dari kata Yunani kosmos. Kosmos itu punya banyak arti. Salah satunya adalah sistem yang dikuasai oleh si jahat. Sehingga kalau orang terikat dengan sistem ini, dijajah dengan sistem ini, dia akan memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan Tuhan secara tajam. Next. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan dalam diri orang itu pasti ada setan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara dengar baik-baik. Setan itu penipu. Sasaran setan itu diri kita. Tapi kita sering dikibulin sama setan, rumah kosong, beranak di kuburan, ya kan? Kan film-film Indonesia yang paling populer kayak gitu. Saya larang jemaat, nggak usah nonton film horor. Ada yang ajak saya, filmnya ngeri banget. Lu nggak usah ajar tentang ngeri, hidup gua ngeri. Masalah udah banyak, utang banyak, dikejar kooperatif. Nonton film setan, ya elah, datang di hadirat Allah. Udah banyak masalah nonton film setan. Kurang berat nih hidup. Iya kan? Setan itu suka nipu ya. Oh rumah kosong, pohon besar, omong kosong.
Kalaupun ada begitu cara setan untuk mengalihkan fokus kita, sesungguhnya yang dia target itu kita. Dari ayat tadi ketahuan bahwa kalau orang mati rohani, yang menyebabkan salah satunya penyebab dosa semakin menjadi-jadi. Karena ketika dosa terjadi, ada celah, ada pintu, setan masuk. Dan dia berkuasa di dalamnya. Syukur-syukur kalau dia bisa keluar. Tapi kalau dia keluar pun kita harus jaga. Kalau tidak dia balik lagi. Matius 12. Ini biar kita bongkar semua malam ini di sini. Matius 12. Ayatnya yang ke-43. Ya. Saudara lihat apa di situ dikatakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Keluar dari mana Bapak-bapak? Nggak ada dari Gucci. Nggak ada dari pohon. Itu omong kosong. Itu lagi-lagi tipu daya setan. Siapa bapak segala pendusta? Setan, iblis. Dia nggak target itu cuma iklannya doang. Kita intinya filmnya cuma iklan. Supaya kita gagal fokus. Oh aman dia udah di pohon. Salah, dia cari kita. Makanya ini ayat bilang, tunjukkan kembali. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Iya, karena bapaknya udah didoakan. Ini konteks bapak-bapak ya. Setannya keluar di altar call, udah buat komitmen. Ya, pas di gereja. Jadi setan lihat, waduh bagus nih, rapi. Iya kan? Tapi masalahnya kosong. Karena cuma diisi di gereja. Di rumah gak tahu ngapain. Nonton TikTok scroll sampai 10 jam. Iya kan? Apalagi kalau udah lihat cewek dance. Oh dia balik gitu. Yang mana tadi ya? Kan laki-laki kelemahan di mata. Nah saudara ini bahaya nih. Ayat 44. Perhatikan. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Bersih, rapi, tapi kosong. Saat teduh gak ada. Hati-hati loh bapak-bapak terkasih. Hati-hati. Kita gak sehebat Adam kan. Adam belum ada dosa aja waktu itu di Taman Eden. Ditumbangin sama setan. Apalagi kita keturunan orang berdosa. Aduh, dari lahir udah kotor kita ini. Dari lahir. Makanya hati-hati. Ayatnya yang ke-45, perhatikan. Setannya balik lagi loh. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Maka dari itu dibutuhkan kewaspadaan. Amin, kekasih Tuhan. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa dihidupkan kembali? Karena kehidupan dari kelahiran baru oleh anugerah itu yang menentukan start dari sebuah pertumbuhan. Gak bisa kita kayak batu begitu disiram, yang namanya batu disiram sampai bertahun-tahun batu tetap batu. Tapi kalau benih yang sudah dihidupkan, disiram, dipupuk, bertumbuh dia. Ini hanya mau mengajarkan kita doktrin Kristen yang sejati. Kekristenan tidak percaya ajaran sesat. Salvation by works. Selamat karena usaha atau perbuatan. Kekristenan percaya salvation by faith. Salvation by grace. Keselamatan karena iman. Keselamatan karena anugerah. Amin. Apa yang membuat Paulus bisa bertumbuh? Paulus diselamatkan. Dia penjahat kelas kakap. Tapi dia bertobat saudara-saudara. Makanya Paulus katakan begini. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus bilang begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin, bapak-bapak terkasih. Saya yakin kalau bapak-bapak nih, apalagi anak Jakarta, ya ampun. Kalau dikasih kesaksian satu-satu, kita semua punya masa lalu kotor, rusak, berat. Tapi hanya anugerah Tuhan yang bisa menghidupkan kita kembali. Amin. Dan orang kalau sudah hidup mulai kelihatan pertumbuhannya. Tandanya apa? Dia akan punya ketaatan luar biasa. Karena Nats pembuka mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera dan seterusnya. Amin.
Orang kalau sudah dilahirkan oleh anugerah Allah, saya yakin di situ mulai kelihatan pertumbuhannya. Walaupun saya bilang tidak ada orang yang menjadi saleh itu mendadak, tidak ada. Kita bertumbuh ya. Ada namanya buah Roh Kudus. Amin. Yang namanya buah, tidak ada pohon ditanam hari ini berbuah hari ini matang hari ini, nggak ada. Dia berproses, tapi akan kelihatan itu. Dan itu kelihatan dari kesaksian Nuh. Nuh itu taat luar biasa. Ketaatan Nuh itu ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Bapak-bapak tahu? Nuh mendapatkan tugas buat bahtera di usia berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Belum ada yang sampai 500 di sini. Saya sudah lihat ini wajah-wajah belum tumbuh 100 nih. Beberapa kungkung di sini saya lihat belum nih. 80, 70-an. Enggak ada yang 500 ini. Nuh dapat tugas 500 bikin bahtera. Bahteranya selesai Nuh umur berapa? 600. Nuh kerja selama 100 tahun. Dengan tim yang cuma keluarga. Alat-alat primitif. Tantangan, godaan, serangan begitu banyak. Kemarin saya dan istri anak-anak berpulang dari Amerika. Dan kalau saudara yang pernah ke Amerika, khususnya ke East Coast, di Lancaster itu kan ada Sight and Sound. Itu teater rohani terbesar di dunia. Itu teater musikal. Ya, drama musikal rohani. Itu bicara tentang, kemarin tentang Nuh. Jadi kami nonton, ternyata Nuh itu sengsaranya luar biasa. Saudara maklum ya, minoritas di antara mayoritas yang jahat. Jangankan zaman Nuh. Hari ini aja nih bapak-bapak terkasih. Kalau kita lihat berita-berita di media sosial. Apa yang terjadi di Jawa Barat. Ya kan? Apa yang terjadi di Padang kemarin. Orang Kristen hanya beribadah di rumah. Padahal SK 2 Menteri itu tidak melarang orang Kristen ibadah di rumah. Namanya orang berdoa di rumah, salahnya di mana? Tetapi di Indonesia ini kita harus akui, ini sudah fakta, bukan hoax atau provokasi atau apa. Di Indonesia ini tidak adil. Kita Kristen dianggap minoritas, kita salah mulu. Saya ini orang NTT, di NTT itu mayoritas Kristen. Kalau kawan-kawan agama lain ibadah tutup jalan, kita izinin. Tidak ada orang Kristen demo karena ada teman-teman ibadah, ada pengajian di situ. Tidak ada Pak. Padahal Kristen di NTT itu otak miring banyak. Ya kalau orang tidak ada kasih Kristus, kita tidak mendengar firman dari sekolah minggu, repot urusannya. Kita bersyukur di agama kita tidak diajarkan kebencian. Di agama kita ajarkan doakan musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya ngomong ini karena ketika mengingat Nuh, di dalam ketaatannya posisi sebagai kelompok minoritas, tapi Nuh luar biasa. Amin. Sudahlah, yang bikin kita seperti ini, seperti di Padang, di Jawa Barat dan lain sebagainya, kita diajarkan oleh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita yang balas, kita ikut berdosa, kita ikut melanggar hukum, dan kita akan kena imbasnya yang tidak enak. Tapi kalau Tuhan yang balas, jangan dikte Tuhan bagaimana cara Tuhan membalas. Pasti berat. Saya rindu kalau saya omong begini mereka dengar. Tapi saya sudah minta, saya posting. Iya, Nuh kayak begitu. Diejek, diolok, dihina, diejek, diolok, dihina. Tapi hebat Nuh. Orang yang bertumbuh dari kasih karunia, dilahirkan oleh anugerah, dia akan taat sekalipun di tengah badai. Dia akan taat sekalipun ada tantangan kiri kanan muka belakang, omongan-omongan yang tidak enak. Dia pegang prinsip, hidupku tidak ditentukan oleh perkataan orang, hidupku ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi Nuh ketika mendapatkan tugas itu walaupun sudah tua, tapi segera taat. Diberkatilah bapak-bapak yang taat dan mendukung GMC ini. Oh terima kasih bapak-bapak. Dan bertobatlah buat bapak-bapak yang acuh tak acuh. Bertobat Pak. Kan saya sudah bilang di awal tadi, kita lagi menuju mati nih. Iya jangan sudah mau mati baru, aku mau serahkan diri. Kan banyak orang begitu. Kalau masih sehat belum mau dia.
Menyanyi pun tidak total tadi, tapi saya lihat tadi sukacita. Ini di gereja lain di Uganda lah. Supaya aman toh. Supaya diundang lagi. Bapak-bapak di Uganda. Kalau masih sehat belum mau. Nyanyinya juga kayak ikan mujair yang kecil itu loh. Tapi kalau udah pasang selang infus, oh haleluya. Siapapun yang masuk kunjungi dia bilang begini, tolong angkat lagu. Maksudnya angkat pujian penyembahan. Loh kemarin di gereja pujian begini. Udah kena selang infus pengen penyembahan. Munafik banget sih. Di sini nggak ada. Bapak-bapak yang saya kasih, beberapa bapak-bapak sini udah kayak papa saya. Kayak orang tua saya. Jadi saya sarankan bertobat deh. Karena saya ingat papa saya tidak mau bertobat. Saya kan tidak pakai ayat, saya tidak pergi ke Bapak Matius 5 ayat 4 berkata, no. Saya coba pendekatan, kan saya tahu karakter orang timur kan. Itu anak-anak lu jangan coba-coba ngatur-ngatur gua lu. Baru tahu 2-3 ayat lu song aja gua gampar juga. Kan gitu. Jadi sudah coba pendekatan, kata bapak saya apa? Kalau kau mau masuk surga masuklah sendiri. Kau masuk sendiri biar bapak masuk neraka. Biar bapak masuk neraka. Seiring berjalan waktu ternyata bapak kena tumor. Karena bapak saya suruh lepas rokok gak mau. Saya suruh lepasnya gak pakai ayat. Saya bilang bapak supaya bapak sehat. Kau anak kecil tahu apa? Awan kemuliaan ya kan. Kalau bapak-bapak yang masih merokok di sini, habis ini maju kita foto bersama. Bikin kalender 2026, GMC bangkit. Bertemanya awan kemuliaan. Marah, saya dimarahin papa saya. Seiring berjalan waktu, ternyata kena tumor batang paru-paru. Karena memang merokoknya ngeri. Yang kretek merah itu loh. Gudang garam merah yang nggak ada filternya tuh. Ya kalau kita bilang kretek merah kalau di Kupang. Ya gudang garam merah itu. Itu kan bentuknya aja udah kayak neraka. Apalagi dihisap ya. Kan merah tuh kan lambang api. Tiba-tiba kena dia. Dia panggil saya, kita bawa rongseng segala macam. Ternyata tumor. Harus kemoterapi. Lalu papa bilang, Mel, papa sudah jadi apa ini? Aduh sakit sekali. Saya rasa-rasanya mau omong. Katanya mau masuk neraka. Kan tadi, tapi jangan kan orang tua. Masa kita, makanya gak mungkin kan. Kemo, tumor, gak ada apa-apanya dibanding neraka. Neraka itu apinya nggak bisa mati. Saudara kalau yang mau jago sama api neraka pulang bakar lilin, coba sorong jari kelingking 5 detik kalau hebat. Bapak-bapak siapa yang paling hebat di Jakarta sini? Coba bakar sorong. Kalau Anda memang siap masuk neraka. Kalau api lilin aja nggak kuat, nggak usah ada belagu. Amin. Api lilin nggak bisa, tapi so bilang gua siap masuk neraka. Sekarang di AI apa segala macam. Video tentang neraka, di sini hangat loh katanya. Gila, itu penghinaan, omong kosong. Mana ada hangat? Itu api kekal begitu kok hangat-hangat apa? Omong kosong tuh, itu sesat, video sesat. Neraka tuh nyata, real. Saudara baca Alkitab, Yesus lebih banyak bahas neraka daripada sorga. Jumlah pembahasan Yesus tentang neraka jauh lebih banyak dari membahas sorga. Supaya dia mau kasih tahu neraka itu berbahaya. Tapi dia sudah menyatakan kasihnya. Jadi bahaya neraka tuh gak ada apa-apanya kalau kita bertumbuh di dalam dia. Amin. Jadi kita mau taat. Mau jadi saksi. Amin. Bukan hanya itu. Dia mampu memimpin keluarganya dengan baik. Bapak-bapak, tolong kita harus jadi gembala bagi istri anak-anak kita. Oke lah kita pernah gagal, tapi bangkitlah bapak-bapak. Ini masih istri yang kehidupan doanya lebih bagus. Harusnya bapak-bapak dong jadi pendoa di rumah. Anak-anak mau teladan apa? Cucu-cucu mau teladan apa?
Bangkit bapak-bapak, bangkit. Dia bawa keluarganya selamat dalam bahtera itu. Bahtera itu oleh sebagian orang menggambarkan Yesus Kristus. Jalan keselamatan satu-satunya pada waktu itu cuma bahtera. Dan itu melambangkan jalan keselamatan satu-satunya melalui Yesus. Bawa istri anak kita kepada Yesus. Saya percaya kalau kita bangkit kita bisa. Ya, ada bapak-bapak tuh aduh nakalnya minta ampun. Tapi untung istrinya hebat. Istrinya berdoa. Sampai suatu saat tegurannya memang agak keras. Kepada orang keras panggilannya keras. Orang lembut pakai khotbah begini ayat-ayat dia sudah terharu. Kalau orang keras enggak, dia belum mau ini. Dia tunggu yang berat. Serius, itu orang keras begitu. Orang keras panggilannya keras. Orang lembut enggak perlu keras, dia udah tergerak. Satu bapak itu kisah nyata. Akhirnya kena penyakit spilis. Parah itu. Itu sepupu sama Raja Singa, Raja Beruang, sama 9 naga itu. 9 naga enggak ada. Iya, karena gonta-ganti main perempuan keliling sana sini. Akhirnya di depan anaknya dia, istri anak dia mengaku, papa berdosa, papa selama ini berzina. Gaji itu bapak bawa ke perempuan, ke tempat pelacuran. Kisah nyata. Tiba-tiba anaknya yang kecil itu angkat pujian penyembahan lalu doa. Bapa di sorga Tuhan Yesus, ampuni Bapa, hamba mohon sembuhkan Bapa. Anda tahu apa yang terjadi? Sembuh total, dokter aja bingung. Spilis sembuh total. Sembuh total saat itu juga doa anaknya. Papanya bangkit. Papanya menjadi pelayan Tuhan. Satu keluarga, bikin mezbah keluarga, bikin persekutuan doa. Keren. Bapak-bapak selagi Tuhan masih panggil dengan cara Tuhan yang lembut, dengar. Jangan remehkan firman. Amsal 13 ayat 13 mengatakan siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa menghormati firman itu sama dengan menghormati Tuhan. Dan yang berikut, kita harus menjadi pemberita Injil. Amin. Pemberita Injil ini bukan cuma apa namanya? Pendeta, semua kita ini. Gereja mula-mula itu yang paling banyak menangkan jiwa bukan cuma rasul-rasul. Jemaat yang 3.000 yang bertobat itu multiplikasi jadi 5.000, 7.000 dan seterusnya mereka berdiaspora menyebar sambil memberitakan Injil. Padahal ada penganiayaan. Itu ada di Kisah Rasul pasal 8 mulai ayat 1. Ayat 1 bilang begini, waktu sekitar Stefanus dibunuh dan Saulus belum bertobat waktu itu. Kisah 8 ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Yep. Terus ayat 4-nya langsung. Ayat 4-nya. Lompat ke ayat 4. Ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini jemaat. Nah ini sesuai dengan teladan Nuh. Dapat tugas 500 tahun, selesai kerja 600 tahun, selama 100 tahun ini Nuh memberitakan Injil. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Satu data yang mengingatkan bahwa Nuh memang seorang pemberita Injil. Perhatikan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Amin. Gereja atau pria yang bertumbuh dalam Kristus, dilahirkan oleh Tuhan, punya kesaksian hidup, mampu bawa keluarga, dan mampu memberitakan Injil. Tentu poinnya bisa banyak, saya putar kemana-mana. Tapi 4 hal ini saya seberangkan kepada bapak-bapak terkasih, dan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Pak, ini waktu udah cukup atau mau buka tanya jawab? Jangan. Kalau mau buka saya layani. Jangan. Siap. Enak kalau tanya jawab. Ini wajah-wajah kayak Pak Bambang Nurzena semua ya. Oke, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama bapak-bapak terkasih. Haleluya. Tuhan luar biasa.